Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan berdiskusi lagi ya mengenai radiasi dan hari ini kita akan fokus pada tipe-tipe radiasi. Siapa tahu ada yang masuk ke tipenya teman-teman. Baik, tipe radiasi itu bisa dijadikan atau dibagi ya menjadi dua golongan utama biasanya. Yang pertama adalah radiasi non-ionisasi. Nah, di sini sesuai namanya ya, ionisasi itu kan mengionkan. Biasanya ini berhubungan dengan pemindahan elektron seperti itu. Nah, di sini karena dia non-ionisasi, dia skala pemindahannya, jadi ketika partikel ini mengenai suatu benda gitu ya, dia memindahkan atom dari suatu molekul. Jadi ini kemampuan paling tingginya ya, ketika intensitasnya sangat tinggi, memindahkan atom dari suatu molekul. Karena molekul itu terdiri dari banyak atom gitu ya. Lalu ini juga efeknya, paling banyak ini menggetarkan atom di sekitarnya. Jadi atomnya ini digetarkan, tidak sampai dihancurkan atau tidak sampai diubah bentuknya. Dia vibrating gitu ya, vibrate. Jadi dia bergetar. Sedangkan golongan yang kedua adalah ionisasi, radiasi ionisasi, di mana radiasi ini mampu memindahkan elektron dalam atom. Jadi suatu atom memiliki elektron dan elektron ini bisa dia pindah gitu ya, bisa dia kacaukan oleh si partikel ini. Nah, ini untuk intensitas yang berbeda, ada yang berbahaya untuk makhluk hidup. Jadi, semuanya itu tergantung dengan kondisi ya. Tidak langsung ini berbahaya, ini tidak. Ini tergantung juga dengan intensitasnya. Nah, kita mulai dari yang non-ionisasi. Ini banyak sekali di sekitar kita. Contohnya api. Teman-teman bisa merasakan panasnya ya ketika membuat api unggun ya. Entah api unggunnya bersama siapa, tetapi hangatnya dari api unggun ini terasa. Kalau dekat ya, kalau kalian jauh ya nggak kerasa. Lalu radio, gelombang radio, itu juga memancarkan radiasi. Lalu ini bukan mbaknya atau gelasnya ya, tapi microwave-nya ini ya. Ini mbaknya ini juga memancarkan radiasi, tapi nanti. Kalau yang microwave ini yang non-ionisasi ya. Jadi ini kok bentuknya radio kayak microwave ini. Jadi yang kiri ini yang kanan ini microwave, yang kiri radio ya. Di microwave ini dia juga memanfaatkan gelombang radiasi, tapi non-ionisasi. Lalu matahari. Nah, teman-teman tentunya kalau siang kepanasan kan ya. Kalau nggak kepanasan berarti ya kalian ini patut dipertanyakan ini. Oke, jadi ini beberapa radiasi-radiasi yang non-ionisasi. Nah, sebenarnya secara umum, orang-orang ketika membicarakan radiasi, oh ini nanti anti radiasi, wah ini nanti terkena radiasi. Sebenarnya yang dibicarakan adalah radiasi ionisasi. Ya kan? Jarang teman-teman nonton TV, nanti kamu terkena radiasi loh, itu jarang banget. Atau teman-teman baru mau kuliah kesiangan, ibunya marah-marah, nanti terkena radiasi loh. Itu jarang. Tapi kalau teman-teman itu main ke tempat rongsen gitu, atau mainannya itu adalah rongsen, minta dibeliin rongsen ke orang tua itu, nah itu mungkin orang tua marah-marah, kalian nanti terkena radiasi loh. Nah itu benar. Bukan benar ya, tetapi itu yang sering menjadi arah istilah dari radiasi. Jadi radiasi yang sering dibicarakan oleh masyarakat secara umum adalah radiasi yang jenis ionisasi. Nah, radiasi ionisasi ini bisa dibagi menjadi 4 ya. Ada yang cuma 3, tetapi ada juga yang dia 4. Kita yang paling banyak aja, jadi tahu semuanya ya. Mulai dari radiasi alfa, beta, gamma, dan neutron. Nah, ini kayak tempat les ini. Kita mulai dari yang alfa terlebih dahulu. Nah, partikel yang dia memancarkan radiasi jenis alfa, dia memiliki 2 proton dan 2 neutron. Di sini, jenis ini adalah partikel radioaktif yang paling berat. Jadi ini gendut mungkin ya. Dia berat gitu. Dan ini karena beratnya, dia tidak bisa menembus kebanyakan benda. Jadi dia pancarannya itu tidak jauh.
tidak memancar jauh. Jadi cuma mungkin kalau lampu itu berapa watt, 1 watt gitu. Jadi redup-redup gitu. Nah, di sini dia akan jadi berbahaya bagi makhluk hidup, misal manusia gitu ya. Ketika tertelan, terhirup atau terserap oleh aliran darah, ini baru berbahaya. Karena dia ketika terhirup, dia kan berarti nempel ya dengan sel ya. Dia akan kontak langsung dengan organ-organ kita. Nah, itu berbahaya. Karena dia kalau nggak kontak, dia nggak berbahaya sebenarnya. Tetapi ketika dia tertelan, terhirup, terserap aliran darah, nah ini nih dia baru berbahaya. Nah, contohnya ini dari partikel alfa ini, contohnya radon, radium, uranium, dan polonium. Ini jenis-jenis partikel yang dia termasuk dalam radiasi ionisasi yang jenis partikelnya adalah alfa. Lalu yang kedua adalah radiasi ionisasi yang jenisnya beta. Bukan aku ya, ini beta. Nah, ini bisa dikatakan partikel yang elektronnya ini terbuang ya dari atomnya, jadi dia tidak stabil. Jadi ini elektron yang terbuang dari atomnya, partikel ini. Ini masanya ringan dibandingkan dengan yang alfa tadi, tapi ini bermuatan negatif. Oke. Nah, di sini bisa menembus kulit apabila tanpa pelindung. Jadi langsung kena kulit dia bisa masuk. Tetapi ketika kita menggunakan gloves, menggunakan jas lab, itu dia tidak akan menembus. Nah, ini sama dengan partikel alfa tadi, berbahaya apabila tertelan, terhirup, atau terserap aliran darah. Ini berbahaya. Karena kan umumnya ya sekarang manusia kan ya sudah pakai baju kan ya, sudah tidak zaman prasejarah yang berburu dan meramu gitu. Atau masih ada? Kayaknya nggak ada deh. Nah, ini contohnya yang paling banyak adalah karbon 14 ya. Ini adalah contoh partikel yang dia radioaktif dan dia partikelnya beta. Selain itu ada tritium dan strontium. Lalu kita bahas yang neutron dulu. Nanti ada alasannya sebenarnya. Nah, ini satu-satunya partikel yang tanpa muatan. Lalu umumnya terdapat pada inti atom neutron ini. Dan ini bisa menembus banyak media. Jadi media-media itu tentunya terdiri dari atom-atom ya. Nah, ini akan berbahaya kalau misal terdapat neutron bebas nabrak neutron dari atom yang lain gitu dan membuat atom itu tidak stabil gitu. Nah, ini berbahaya untuk makhluk hidup. Ketika intensitas baik dosis maupun paparannya itu sangat tinggi, ini berbahaya. Ini umum untuk reaktor tenaga nuklir melalui pemecahan atau fusi ya, penggabungan uranium. Nah, ini sangat bermanfaat apabila digunakan di arah kebaikan, tetapi juga bisa sangat berbahaya. Nah, yang keempat adalah radiasi ionisasi gamma. Di sini partikel tanpa muatan tetapi tanpa massa. Nah, ini kan ringan sekali ya, tanpa massa. Umum terdapat pada alat medis di sini. Identiknya radiasi ionisasi yang gamma ini, radiasi gamma itu sering diidentikan dengan X-ray yang biasanya digunakan di dunia medis. Nah, ini nggak tahu ya, ini adiknya siapa. Nah, di sini radiasi ionisasi gamma itu bisa menembus tubuh. Nah, biasanya agar meminimalisir efek negatifnya, biasanya kalau rongsen di bagian kaki itu bagian selain kaki ditutup ya. Nah, ini untuk meminimalisir. Biasanya bahan untuk menutup organ yang lain, bagian badan yang lain, itu juga khusus yang dia tidak bisa ditembus oleh radiasi ionisasi jenis yang gamma atau radiasi gamma. Jadi kalau diurutkan, yang bisa menembus apa saja tadi mulai dari yang alfa ya, yang neutron. Neutron itu bisa menembus apa saja, lalu baru gamma, lalu baru beta, baru alfa. Itu kalau dari radiusnya, dari cakupan, dari jauhnya pancaran radiasinya. Nah, di sini ketika digunakan untuk makhluk hidup dalam intensitas tinggi, ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Kemarin kita di bagian sejarah radiasi biologi ya, itu kita belajar bahwa dulu ketika penemuan X-ray, karena ini dinamakan X-ray karena nggak tahu ini apa gitu ya, jadi sinar X itu
kan awalnya juga telah memakan banyak korban. Nah, itu karena mereka tidak tahu kalau kita terpapar sinar ini dalam waktu yang lama dan dosis yang tinggi, ini bisa sangat membahayakan. Nah, ini kenapa tadi saya buat untuk sinar gamma atau radiasi gamma itu di terakhir ya. Karena sejatinya bisa kita bagi radiasi ionisasi itu seperti ini. Jadi radiasi ionisasi itu bisa dibagi dua lagi. Yang pertama yang berupa partikel, yang kedua adalah berupa gelombang elektromagnetik. Untuk yang partikel ada alfa, beta, dan neutron tadi. Sedangkan untuk yang gelombang elektromagnetik itu contohnya X-ray tadi. Baru nanti jenis yang lainnya lagi adalah radiasi non-ionisasi. Nah, tadi secara umum orang-orang itu menyebutkan adanya radiasi, bahaya radiasi itu adalah radiasi yang ionisasi. Ledakan apa dulu di Fukushima itu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir itu ya, itu adalah radiasi. Nah, itu bukan radiasi non-ionisasi, tapi radiasi ionisasi. Jadi harapannya mulai dari sekarang mungkin teman-teman tidak salah lagi ya ketika mendengarkan kata radiasi, itu teman-teman bisa langsung kepikiran ini masuk yang ionisasi atau yang non-ionisasi, atau bahkan teman-teman bisa menspesifikkan kalau yang nuklir berarti dia masuknya yang mana, misal neutron gitu, atau misal ini oh ini alfa, oh ini beta, oh ini adalah gamma kalau misal teman-teman di alat-alat medis. Jadi ini adalah pengenalan kepada teman-teman berbagai macam tipe dari radiasi. Sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Saat ini kita belajar mengenai tipe-tipe. Kita lanjut pada video berikutnya mengenai sumber-sumber radiasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.